Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Arianti, NIM A1C220034 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, jelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa dibuktikan dalam masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Adapun fungsi kedudukan sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidik baik formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia ada dua, yaitu bahasa secara umum dan secara khusus. Yang secara umum, fungsinya itu pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Yang kedua, fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan komunikasi yang berlangsung secara bahasa formal maupun bahasa non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno, yaitu akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 2. Jelaskan hakikat bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat dinamis sehingga menghasilkan kosakata baru dari
penciptaan dan penyerapan bahasa maupun asing. 3. Jelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Kedua, penggunaannya sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Yang pertama, terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang kedua, penggunaannya dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung santai. Keempat, dapat dibuat siapa saja sesuai dengan keinginan. 4. Apa pendapat saudara dengan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial masih kurang baik. Karena pada masa sekarang, anak-anak muda dan orang tua pengguna media sosial kebanyakan menggunakan gaya bahasa yang kebarat-baratan serta mengikuti tren perkembangan zaman. Dan dari waktu ke waktu, anak-anak remaja dan orang tua pengguna media sosial sudah jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.